e-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar ID, ketemu lagi sama saya, Tina Agustina. Dan hari ini kita mau ngobrol santai. Saya kedatangan tamu lagi di studio Radar ID. Pada kesempatan hari ini, ada siapakah? Tamu saya, beliau ini aktif di berbagai organisasi. Ini sangat luar biasa sekali dan teman lama juga. Ya, ada teman lama juga hadir. Kita akan berbincang mengenai lembaga LKP, LPK ya. Nanti saya akan tanya-tanya nih, karena ada perbedaan antara lembaga pelatihan kursus, lembaga keterampilan atau dan apa begitu, pemirsa. Nanti kita akan ngobrol. Ini tamu saya sudah hadir, ada Bapak Kepler Sianturi. Selamat pagi, Bang. Pagi. Apa kabar, Bang? Udah lama nggak ketemu nih, pandemi ya, Bang ya? Ayam meren setahun ya. Setahun kita nggak ngobrol-ngobrol. Ngobrol ini. Nggak banyak diskusi. Tidak banyak diskusi. Hanya chatting di WA. Ini chatting di WA saja. Sian ke corona. Sian ke corona. Ini luar biasa sekali nih. Nah, pemirsa, ini ada Bang Kepler. Kalau saya manggilnya Bang Kepler, beliau aktif juga dan sebagai ketua HIPKI. Nah, apa itu HIPKI? Kita juga masih meraba-raba dan ingin tahu seperti apa itu HIPKI, organisasi apa yang ada di HIPKI ini. Nanti akan Bang Kepler jelasin nih. Bang, pertanyaan pertama aja nih langsung nih, Bang. Ya, terima kasih Mbak Tina. Ya. Jadi HIPKI ini adalah merupakan organisasi wadah tempat LKP ya, baik tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional. HIPKI itu artinya Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia. Jadi Tasik kita punya cabang, makanya disebut DPC HIPKI Kota Tasikmalaya. DPC. Jadi HIPKI ini membawahi LKP yang ada di Kota Tasikmalaya itu dengan berjumlah anggota yang terdaftar di Disdik dan Kementerian Pendidikan itu ada sekitar 39 LKP. Secara legal formalnya mereka yang sudah terakreditasi, sudah penilaian kinerja rata-rata C sampai A. Ya. Jadi ada tingkatannya, ada tingkatan ya. gitunya Jadi, juga. Mereka itu ada akreditasi oleh BAN ya, Badan Akreditasi Nasional. Lalu kemudian ada juga beberapa yang belum mereka mengurus legal formalnya. Legal formalnya. Ya, sekitar 51. Ada 50. Ya, jadi di Tasikmalaya itu ada 100 lah, kurang lebih 100. Sekitar 100 LKP. Ya. LKP itu apa? LKP itu lembaga apa gitu? Keterampilan dan pelatihan. Lembaga keterampilan dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan. Ya. Jadi di Kota Tasik itu ada berbagai macam LKP, artinya mereka punya jurusan masing-masing. Ya, ada yang kursus mereka LKP kursus mengemudi, otomotif, tata busana, tata kecantikan, hamparan, kemudian bahasa Inggris, gitu ya? Memasak, kemudian musik, kemudian ada seni grafis, komputer dan segala macam. Itu cukup banyak, ada sekitar 20 jurusan yang dikelola oleh LKP Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya. Yang belum ada apa? Yang belum ada itu di Tasikmalaya itu ada pramugari ya. Ya, tapi kalau untuk penerbangan itu udah ada ya. Udah ada. Apa namanya itu yang mengurus penerbangan ya. Kemudian seni rupa belum ada. Seni rupa belum ada. Seni kriya begitu. Seni kriya itu belum ada juga. Modeling sudah ada. Cuma Hmm. belum berizin. Legitimasi. Cukup banyak sebenarnya. Itu susah nggak sih, Bang, untuk dapat legitimasi? Karena saya yakin semua juga pengen punya kan, legitimasi atau persyaratan untuk mereka bisa terdaftar begitu. Ya, sebenarnya tidak terlalu susah, karena itu merupakan SOP ya, SOP yang diturunkan oleh pemerintah ya. Ada SOP regulasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, itu tidak terlalu sulit. Cuma hanya mendaftar mereka ke yayasan, jadikan yayasan, ya akte notaris, lalu kemudian sampaikan itu
ada beberapa berkas ke Dinas Pendidikan. Oke. Ya, ada beberapa item dan Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi untuk supaya BPPT mengeluarkan perizinannya. Itu tahap Kota Tasik. Tahap kementerian ya sama. Ya, dari kementerian nanti mendaftarkan, nanti mereka akan diberikan NPSN, ya nomor seperti kayak sekolah-sekolah lain punya nomor itu. Nomor induk sekolah gitu ya. Kalau ini nomor induknya LKP begitu ya dari pusat gitu Bang. Dari Kementerian Pendidikan. Berarti kalau di daerah kita ada di bawahnya Dinas Pendidikan. Di bawah Dinas Pendidikan. Di bidang pendidikan masyarakat dan kursus. Oh, pendidikan masyarakat dan kursus. Oke, ini luar biasa sekali. Sama kayak PAUD nih, PKBM. Iya. Kemudian kita sama di bidang Dikmas dan kursus. Ya. Oke, betul. Nah, untuk bisa apakah semua yang sudah berizin ataupun tidak juga masuk di HIPKI gitu? Ya, kalau kita sekarang adalah masuk di HIPKI itu harus yang sudah punya legitimasi. Ya, penyelegan formalnya mereka ya dari Dinas Pendidikan dan Kementerian. Nah, kita programnya itu nanti ke depan adalah yang teman-teman LKP yang belum ya legal formalnya lagi kita arahkan supaya mereka untuk secepatnya mengurus perizinannya ya. Artinya izin operasionalnya mereka di Tasikmalaya. Mereka mungkin kenapa ini dilaksanakan karena ya mungkin masa pandemi ini ya. Mungkin yang kedua juga tidak paham ya tentang bagaimana perizinannya. Dan ini merupakan tugas HIPKI ke depannya. Untuk bisa meng-hire teman-teman lain gitu. Karena HIPKI itu adalah tempat wadah ya, tempat berkomunikasi. Tempat kita memberikan masukan-masukan, lalu kemudian tempat kita memfasilitasi mereka untuk mungkin ke pemerintah atau ke kementerian. Di HIPKI inilah nanti tempat mereka untuk mencurahkan segala sesuatu kecuali corona. Itu mah ditolak. Oke, baik Bang. Nah, kalau sebuah lembaga kursus dan pelatihan ini dia sudah terdaftar nih di dinas di daerah. Apakah secara otomatis juga dia sudah terdaftar di pusat atau kalau ke pusat kita harus daftar lagi sendiri gitu Bang? Ya, jadi kalau sudah proses Dinas Pendidikan sudah selesai, ya kalau kita mau mendaftarkan ke kementerian, ya kita ada lagi proses. Ada beberapa regulasi yang harus disiapkan, ya. Lalu kemudian nanti dibantu oleh Dinas Pendidikan. Nggak terlalu susah sih. Sebetulnya tidak terlalu susah gitu ya. Susah. Cuma paradigma mindset kita ya, mindset untuk nggak mau pusing, nggak mau sulit, nggak mau segala itu masih ada. Masih ada gitu. Nggak mau kesana kemari atau segala macam. Segala sesuatunya. Yang instan, yang cepat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan. Nah, ini di tahun 2020 ini tuh agak beda ya, agak beda. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Ini saya juga sempat ngobrol dengan beberapa pemilik LKP begitu ya. Katanya ini sedikit mulai mati suri karena siswa nggak ada. Siswa nggak ada bukan berarti mereka tidak mendaftar begitu, tetapi di masa pandemi ini mereka tidak berkegiatan, jadi orang tidak mendaftar apapun gitu ya. Ini tidak hanya 1-2 lembaga kursus saja yang sering ditanya. Gimana nih Bang nih? Kalau itu memang realita ya. Nah, kalau mati suri bukan mati suri lagi tuh. Mati-matian aja. Sudah mati-matian ya. Sudah mati-matian. Itu supaya tidak suri kan gitu. Karena LKP Tasikmalaya jujur dalam ketika corona kita memang ya kasihan ya, semua LKP itu ya hancur lebur, dari siswanya. Mereka mau membuka kursus ya nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Tidak boleh ada kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua dari sisi manajemen mereka harus bayar karyawan begitu ya, pelatih, instruktur. Yang paling ini adalah bayar operasional harian, bayar listrik, bayar internet, bayar PDAM, segala macam. Nah, suatu kali kita pernah ke instansi terkait supaya dalam proses ketika pandemi ini tolonglah itu diperhatikan. Artinya PLN, internet segala macam mohon ya mungkin punya pemikiran-pemikiran lain supaya tidak terlalu mahal kan gitu. Betul.
Jadi semenjak dari Maret ya sampai hari ini, bulan ini itu banyak ya tutup ya LKP kita. Banyak yang tutup. Banyak tutup. Itu realita ya. Realitanya begitu ya, nih realitanya loh. Realita itu karena mereka nggak ada pemasukan sama tidak ada sekali. pemasukan. Tidak ada. Dari mana pemasukan? Kan kita itu adalah yang reguler udah jelas, reguler aja tutup, ya kan? SD, SMP, TK, segala itu reguler. Pendidikan kita, formal. Apalagi kita yang non formal, yang non reguler, itu lebih nggak mungkin mereka mau ke kursus, nggak mungkin mereka mau dilatih, ya kan? Yang reguler aja, yang formal aja tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi jelas dari Maret sampai sekarang ini Agustus ini tidak ada kegiatan proses mengajar. Jadi semua sekolah yang LKP itu ya tutup kan gitu. Makanya kita sudah sampaikan kepada HIPKI Jabar sama HIPKI Pusat, ya tolong kasih ada stimulus atau kebijakan supaya ya LKP ini supaya tidak mati suri. Betul sekali. Ya, itu lumayan dari 51 ya hanya beberapa orang yang bisa tetap berjalan. Itu juga hanya mereka diam-diam ya. Diam-diam untuk melaksanakan kegiatan. Yang ya. Karena mereka itu ada LKP itu siswanya itu kan mereka latih ini. Nah, ketika mereka latih kan banyak juga siswa-siswanya ketakutan gitu. Betul ketakutan. Aduh, janganlah kalau kita ini. Jadi di LKP itu ada yang reguler, ada yang non reguler. Yang reguler itu mereka bayar. Ya, kayak biasa ada LKP yang kayak Simponi itu kan ada regulernya, yang per bulan bayar. Ada yang non regulernya, ya, kayak program-program yang kementerian gitu ya. Program pendidikan itu non formalnya, ya non regulernya. Nah itu yang regulernya aja sudah tidak berjalan lagi. Karena kan sekolah tutup. Otomatis mereka juga tutup. Dari Maret bayangkan sampai 7 bulan lah nih, 6 bulan 7 bulan ini. Wah itu sangat kasihan. Betul. Ini memang curhatannya banyak sekali gitu. Makanya nih saya pengen tanya nih ke Bang Kepler, bagaimana biar mereka tetap tadi kan hampir yang tutup juga banyak karena mungkin mereka tempat tidak selalu ada yang sudah punya milik pribadi gitu. Ada juga tempat yang milik masih tempatnya di tempat orang lain, tidak di rumah atau sebagainya begitu. Makanya tadi saya kemarin itu mengusulkan ke dinas ya, terus kemudian mengusulkan supaya memberikan surat ya ke PLN, ke Telkom ya, supaya LKP di mana sekolahnya lembaga-lembaga kursus ini diberikan kebijakan-kebijakan bukan gitu. Betul. Yang paling tidak mereka memang listrik ada program dari pemerintah bahwa watt sekian. Betul. Tapi kan kalau lembaga kursus itu masuk ke dalam profesi. Betul. Masuk kepada bisnis kan, ya. Masuk ke bisnis. Jadi kalau diajukan itu jawabnya adalah mereka ini Pak bisnis komersil begitu ya. Jadi kita tidak bisa ya. Itu pernah kami lakukan. Simponi pernah ke PLN ya. Lalu kita sampaikan, oh ini Pak bisnis. Ini kategori R itu katanya. Ya ini bisnis jadi tidak bisa Pak katanya. Oh ini kan semua LKP kan ini mereka itu kan mendidik menciptakan pekerja-pekerja menciptakan anak-anak segala macam itu kan dalam rangka bagaimana supaya pendidikan makin baik kan ada mereka bisa kerja. Tapi kenapa bisa dikategorikan bisnis Pak katanya itu sama kepada mereka katanya. Ya ini jawabannya ini udah peraturan. Jadi di situ ada mengatakan lembaga kursus itu tetap adalah masuk konteks bisnis. Begitu ya. Ya kita juga pernah ke Telkom sama teman-teman. Ya kami tidak ada regulasi Pak gitu. Saya pikir ya ini perlu kebijakan pemerintah. Karena HIPKI ini kan berjenjang, ada tingkat provinsi dan juga pusat. Pusat sendiri seperti apa yang sudah dilakukan di pusat? Jadi ke pusat itu kemarin baru kita kontak ya. Jadi pusat sekarang itu mendorong untuk supaya LKP melakukan kegiatan-kegiatan untuk kerjasama dengan yang lain yang pihak-pihak swasta. Jadi pihak pemerintah kan itu ada program namanya program PKK, ada PKW, ada program sarana prasarana. Nah, sekarang LKP sekarang itu
diarahkan untuk supaya mengajukan proposal ke Kementerian Pendidikan. Ya, jadi tapi itu cuma hanya beberapa yang kemarin sudah terrealisasi. Di antara 51 hanya 6 yang baru sampai detik hari ini yang dapat pelatihan, dana untuk pelatihan. Ya 6 ini ya kurang ini ya, kurang seharusnya paling tidak tahun kemarin itu kita LKP itu bisa 20 sampai 30 LKP dapat bantuan-bantuan dari Kemendikbud. Nah, karena sekarang dalam konteks pandemi ini, corona ini hanya beberapa LKP yang mendapatkan. Dan sistem pengajuan itu kan sekarang online dengan proposalnya cukup ketat cukup disiplin ya, cukup ini tidak ada tawar menawar ya, bagus sekarang ini, tapi bagus untuk kementerian tapi tidak bagus untuk yang di bawah nih ya. Ini kan sekarang juga sedang ramai ini bulan Agustus ini, dari sejak awal bulan sudah ramai ya. Yang dapat subsidi itu kan pegawai di bawah penghasilan 5 juta sekarang melalui BPJS Ketenagakerjaan sedang dilakukan prosesnya, masih sedang berjalan. Kemudian UMKM juga sekarang sedang pendataan juga berjalan juga. Ini di kelurahan tuh pada ngantri ya, bikin surat keterangan usaha begitu. Nah, LKP belum berarti ya sampai saat ini belum ada LKP. Jadi di grup itu kita ya dari mulai Mei ya. Mei itu semua komentar memberikan ininya. Aduh, ini kalau tidak diperhatikan kita lembaga kursus ini bisa mati pelan-pelan. Sering itu komentar menyampaikan. Udah disampaikan ke provinsi, disampaikan ke pusat karena ya itu tadi bayar instruktur. Ya berarti dari bulan Maret sampai bulan Agustus itu mereka dirumahkan tanda kutip. Ya dirumahkan ya udah tak punya penghasilan kan. Betul. Nah, makanya teman-teman ada yang buka rumah makan online ya, buka jualan online, baju-baju apa segala macam. Alih profesi sampai Agustus ini alih profesi. Ya, terus kemudian ya listrik apa segala macam hanya lampu depannya aja di ya kantor tutup. Terus staf-staf itu sekarang mereka dirumahkan. Nah, jadi dari bulan Maret sampai Agustus ini rata-rata LKP masih seperti itu kondisinya. Nah, itulah yang menjadi merasa kami LKP ini UKM ada bantuan. Ada WUB terus ada. Gaji di bawah 5 juta ada. Ini lembaga kursus ya. Nah, apalagi hari ini ada kebijakan Menteri Pendidikan bahwa akan mendapatkan itu kuota begitu kuota untuk ya kan, guru untuk guru dan siswa juga mahasiswa ya. Nah, makanya kami sekarang LKP makin terpuruk. Ada upaya lain nggak Pak yang dilakukan? Misalkan salah satu contohnya sekarang ini kan kita sudah banyak pertemuan juga yang pada akhirnya melalui pertemuan virtual kayak gitu. Nah, ada nggak sih upaya itu juga yang dilakukan dari? Jadi dalam konteks ini pandemi ini Bu ya, corona ini, jadi anak-anak semakin kreatif. Dulu kita tidak punya pemikiran bahwa pendidikan online. Sekarang itu teman-teman sudah melaksanakan beberapa pendidikan online. Ya, teman-teman saya nanti kayak ada BPM juga pendidikan online, ada teman kemarin pendidikan bahasa Jepang online. Itu siswanya bukan orang Tasik. Siswanya itu ada dari Papua, dari Aceh, segala macam. Tapi mereka yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi mereka sekarang melaksanakan kegiatan proses belajar itu dengan online. Dulu kita tidak pernah melakukan tidak terpikir sama sekali. Sekarang teman-teman sudah melaksanakan ke online yang bahasa Inggris, yang bahasa Jepang, kemudian tata boga kemarin mereka melaksanakan kegiatan itu. Nah, sekarang teman-teman itu kita mendorong, mari teman-teman kita supaya tidak jauh dari IT. Ya, sekarang kita teman-teman untuk supaya melaksanakan kegiatan. Nah, itu peran IT itu kami tekankan. Kedua, sekarang itu teman-teman didorong untuk supaya menjalin hubungan komunikasi yang tajam kepada dunia usaha kerjanya. Jadi mitra-mitra mereka seperti Tata Boga, mereka bermitra ya untuk supaya kepada
perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, mereka nitip ya, tolonglah ajari 5 atau 10 atau 20 siswa ya untuk dilatih. Nah, mereka membiayai. Jadi dari perusahaan baju, kaos sampai sekarang ke tata busana mereka. Jadi mereka itu sekarang lebih kreatif, Bu, ya. Berani melakukan spekulasi-spekulasi yang cukup tinggi ya kan. Kalau dulu kan kita ya buat pendaftaran, ya belajar, terus kemudian kedua buat proposal ke kementerian, udah cuma hanya seperti itu aja. Baik, nah ini kan tadi ada 2 kategori nih Pak ya, ada yang memang reguler dan ada yang memang khusus. Reguler ini udah jelas gitu. Ya, itu jelas tutup. Jelas tutup sekali untuk reguler karena anak-anak atau siapapun gitu yang mau kursus itu mereka berpikir ulang nih, mau daftar boleh belajarnya seperti apa gitu ya. Karena kan orang juga ada yang tidak mau belajar secara virtual dengan alasan saya nggak bisa fokus dan sebagainya begitu ya. Nah kemudian yang kedua ada yang non reguler yang mungkin bantuan-bantuan dari kementerian. Nah yang bantuan ini apakah masih berjalan untuk semua LKP atau hanya beberapa LKP saja? Ya itu sekarang programnya sekarang berjalan. Yaitu tadi PKK, PKW, terus kemudian ada lain-lain ya. Terus ada juga kemarin tuh dari BPJS, kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, itu mereka mencoba berkomunikasi ya tentang program-program itu. Itu masih berjalan. Cuma hanya tadi sekarang itu bentuknya adalah proposal. Jadi mereka cukup ketat dalam bagaimana penjaringan proposal program ini. Nah, kami seperti Simponi ya, LKP kita buka itu dari Simponi dari Juli. Ya, Mei Juni kami itu pakai online. Mei Juni kita pakai online. Jadi anak piano, anak gitar pakai online kita Bu. Ya sekitar waktu itu kita di Juni itu cuma 30 ya, 30-40 ya. Waktu itu saya berpikir cukuplah untuk untuk operasional sehari-hari gitu ya. Nah kita jalankan online ya. Lalu kemudian di Juli orang tuanya pada telepon. Itu yang saya menjadi terharu. Terharunya begini Mbak. Aduh pakai Kepler anak saya emang gak pusing gitu. Yang pusingnya apa? Ibu atau anakku? Saya mah yang pusing gitu. Saya juga pusing. Saya pusing stres kan. Terus kenapa? Udahlah, pingin belajar ini dulu anak saya katanya tetap muka katanya gitu. Offline gitu ya, offline saja gitu. Oh iya Bu, oke kalau mau offline ayo saya bilang itu. Tapi mengikuti protokol ya kesehatan ya. Kami cuma hanya menerima 1 orang 1 kelas ya, 1 orang atau 2 orang maksimal 2 orang. Oh, boleh katanya gitu. Ya, tapi protokol kesehatan kami ini ya kami laksanakan. Nah, jadi di Juli itu yang membuat kami buka ya offline. Offline itu ternyata orang tuanya banyak yang ngantar. Bu, kenapa ini Pak? Aduh udah stres di rumah pusing katanya gitu ngurusi anak saya ini katanya gitu. Iya betul sekali. Nah jadi di Juli kami buka itu karena curhat ibu-ibu ya dibuka lumayan waktu itu kita di Juli 70 ya. 70. Ada siswa lah ya ada gitu. 70. Jadi mereka yang virtual kita tetap laksanakan ya. Lalu kami sampaikan ke ibunya yang mau offline silakan offline. Nah virtual itu sebenarnya bagus ya Bu ya. Cuma kalau kita dalam konteks pelatihan kursus ya itu sebenarnya 30% lah itu bagusnya. Hanya 30-40%. Ya cuma hebatnya ya di update di Facebook dan segala. Padahal sebenarnya ketika tanya mainnya udah mana gimana, dia aduh nggak tahu ya gimana ya gitu. Tapi tidak efektif. Outputnya kita nggak bisa tahu pas hari itu nggak bisa tahu seperti apa gitu ya. Cuma hanya menang medsos saja sepertinya online keren gitu ya. Padahal penerapannya Bu jauh dari harapan, jauh dari angka yang memang standar kita tuh seperti apa gitu ya. Seperti itu. Jadi lihat ini anaknya setengah jam 20 menit ya kemudian dia nggak tahu kemana pergi kan pernah latihan atau segala. Jadi itu yang terjadi yang lembaga kursus yang lainnya juga saya pikir juga mereka mengarah seperti itu. Ini upaya apa nih yang akan kalau curhat-curhatan tadi di grup sudah gitu ya disampaikan ke HIPKI pusat juga sudah. Berarti kan ini belum ada
sepertinya belum ada terang benderang solusi dan seperti apa. Ini akan ada upaya lain juga nggak yang dilakukan teman-teman semua supaya ini bisa ada solusinya gitu. Ya itu tadi, mereka solusi punya inovasi sendiri mereka ya. Tapi cuma hanya berapa persen ya untuk solusi itu. Ya mereka sekarang udah ini Bu, ya pasrah. Pasrah dengan mengatakan ya mudah-mudahan cepat si KHR ini pergi gitu kan. Corona ini. Si corona ini pergi gitu ya. Pergi ya, mereka baru bisa karena gini, kalau reguler artinya SD, SMP, SMA ini ada hubungannya keterkaitan, ya. Keterkaitan ya. Jadi kalau sekolah sekarang sudah di pemerintah mengatakan silakan dibuka, silakan offline. Nah, dampaknya ke kita nih, Bu. Ya. Walaupun dulu kita pernah berdampak waktu full day ya. Full day. Wah, betul. itu berdampak bagi lembaga kursus karena dari pagi sampai jam 4 mereka. Kapan lagi belajarnya di lembaga kursus? Hanya Sabtu Minggu punya Sabtu waktu. Minggu itu juga mereka mau ada pesta. Ada apa ada segala gitu macam, ya. ada kreasi apa segala macam. Jadi mereka itu jam 4 sampai jam 6 sampai jam 7. Dan itu juga udah sampai di lembaga kursus itu udah kecapean, Bu. Ya kan, kayak teman-teman GO kita, teman-teman bimbel apa segala macam. Mereka curhat ke kita, aduh ini gimana ya, full day. Jadi sekolah-sekolah lembaga kursus itu udah kehilangan murid peserta juga ya. Mereka mengatakan, aduh anak saya udah capek ya, nggak mungkin lagi kursus. Sekarang masuk lagi. Ada pandemi seperti ini. Wah itu makin ya, aduh. Jadi telan-telan ini lah sedikit.